keluarga Indonesia bahagia. Ya, selamat berjumpa dalam program Inspirasi dan kita berbicara serial Raja Wali. Dalam Ulangan pasal 32 ayat yang ke-9 diajarkan bahwa hubungan Tuhan dengan umatnya seperti induk Raja Wali dengan anaknya. Karena itu saya akan membawa saudara pada pembelajaran mengenai kehidupan Raja Wali. Saya pelihara burung, tapi bukan Raja Wali, ya, burung dara. Nah, ada kesamaan antara burung dara dengan burung Raja Wali dalam hal pola keluarga. Jadi kalau misalnya ayam, ya ini sebagai pembanding, saya juga piara ayam di rumah. Ya, ada ayam, ada soang, ada bebek, ada entok. Burung dara 30 lebih. Nah, kalau ayam itu satu jantan bisa 4, 5, 6, 10 betina. Ya, dia kawin sama siapa saja. Demikian juga kayak entok gitu. Tapi kalau burung dara itu berpasang-pasangan. Maka menarik, jumlah burung dara saya itu mulai dulu hanya 4, lalu 8, lalu 16, 20. Genap itu berpasang-pasangan. Nah, Raja Wali ternyata juga demikian, beda dengan burung yang lain, ya. Raja Wali itu berkeluarga, jadi mereka berpasangan lalu menetas, ya, bertelur, menetas, punya anak. Nah, yang menarik, Raja Wali hidup dalam pola keluarga ini juga dia setia sampai pasangannya meninggal. Jadi kalau pasangannya sakit itu dia nggak kawin lagi, ya, sampai pasangannya meninggal. Terus menariknya lagi adalah ketika saya membaca ensiklopedia seri World Book, lalu ada eagle di sana, itu Raja Wali bertelur biasa cuma 2 aja telurnya, gitu ya. Lalu ketika misalnya telur ini pada hari-hari terakhir sebelum menetas itu harus dierami terus-menerus, maka si betina mungkin butuh relaksasi, iyalah, ya, terbang sebentar, ya, biar badan nggak pegel. Maka Raja Wali jantan bergiliran mengerami. Lalu ketika anaknya lahir, maka Raja Wali jantan bisa menjaga anaknya sementara betina berburu, atau yang betina yang menjaga anaknya, yang jantan berburu. Nah, ini kalau saya bandingkan dengan ayam kan jauh banget gitu ya. Ayam itu saya piara ayam, ya, ketika menetas gitu, itu ayam jantan itu nggak ngurus anaknya, ayam betina yang ngurus anaknya. Ayam jantan jalan-jalan, kawin sama yang lain lagi, cari betina yang lain lagi. Raja Wali juga memberi makan kepada anaknya. Dia berburu, dia mencari mangsa, dia bawa ke sarang, dia kasih makan anaknya. Nah, kita itu dirancang lebih daripada itu. Manusia itu lebih mulia daripada ayam, daripada burung dara, daripada Raja Wali. Maka seharusnya kita sebagai laki-laki khususnya, ya, karena yang menarik ini kalau ayam kan ayam betina juga kasih makan anaknya, tapi ayam jantan enggak. Tapi burung dara jantan, Raja Wali jantan memberi makan kepada anaknya. Nah, kita sebagai manusia harusnya lebih mulia daripada ini. Tugas seorang laki-laki, begitu dia menikah, maka dia menjadi suami. Begitu dia punya anak, dia menjadi ayah. Dan peran ayah ini penting sekali untuk menyelesaikan kedewasaan psikologis anak. Ketika seorang ayah menjadi figur artinya pribadinya ada di hati anak. Kenapa pribadinya ada di hati anak? Karena dia pribadi yang menyenangkan, sebagai sahabat, mengasihi, tanggung jawab, adil, memberikan perhatian. Maka dengan demikian, karakter pribadi ayah ini ada di hati anak. Anak akan hormat, dia mungkin akan mengajak berdebat, berbantah, tapi tidak melawan, tetap dalam kesopanan. Kenapa? Pribadi ayahnya ada di hati si anak. Nah, kehadiran pribadi ayah pada hati anak, pada ruang jiwa si anak, ini menurut Gerard Edelman. Gerard Edelman itu seorang psikolog tapi juga neuroscience. Dia memenangkan hadiah Nobel mengenai otak yang maksimal. Sudah lama, tahun 71. Dalam pengajarannya, maka Gerard Edelman itu mengajarkan pentingnya peran ayah. Ayah-ayah yang ikut terlibat di dalam pengasuhan, mendidik anaknya seperti orang Jerman, seperti orang Yahudi, maka anaknya pinter-pinter. Ternyata kalau bicara IQ, Yahudi, Jerman, Indonesia, IQ-nya ya segitu-gitu juga. Rata-rata nasionalnya 120, 130. Itu juga Indonesia. Maka Indonesia ini luar biasa ketika Pak Yohanes Suryo, Profesor Yohanes Suryo dulu ikut membawa anak-anak Indonesia Olimpiade matematika, fisika, kimia, biologi, robotik. Indonesia menyabet emas terbanyak, saudara, juara umum. Karena memang orang Indonesia ini pandai-pandai. Nah, kalau bicara pandai sebenarnya semua bangsa pandai, ya. Di satu negara ada yang bodoh juga. Nah, tapi siapa mereka yang pencapaiannya maksimal? Ternyata
peran ayah itu penting. Karena itu mari kita belajar ya. Harusnya binatang belajar sama manusia, atau masa manusia belajar dari binatang. Tapi firman Tuhan juga berkata, lihatlah semut itu kan ya. Iya, wah, manusia suruh belajar dari binatang mengenai kerajinan semut. Tapi hari ini kita berbicara mengenai belajar dari kehidupan Raja Wali yang hidup dalam pola keluarga. Raja Wali bersarang dalam satu kawasan dan dia tidak mau ada keluarga lain di gunung itu, tetapi sesama Raja Wali mereka pergi ke danau bareng-bareng, mereka mencari makan bareng-bareng, mereka berkomunitas. Tapi keluarga punya prioritas yang penting bagi Raja Wali. Bukankah ini sebuah konsep yang indah? Perlu berkomunitas, berjamaah, bergaul, berteman, tapi keluarga itu penting. Kita bisa belajar dari ciptaan Tuhan yang lain selain manusia, karena mereka juga diciptakan Tuhan. Apalagi firman Tuhan memberikan sebuah ilustrasi. Laksana Raja Wali, induk Raja Wali, melayang di atas anaknya, menampung anaknya. Demikianlah Tuhan menuntun dia. Dibuatlah ia gitu ya. Jadi kalau diselanjung lagi, maka sampai Raja Wali itu bisa terbang tinggi di atas bukit-bukit menjadi Raja Wali dewasa. Nah, sebagai orang Kristen, setelah kita dilahirkan kembali, kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ada benih ilahi yang ada di dalam roh kita. Biar benih itu bertambah besar. Karena kita belajar firman, kita bersekutu dengan Tuhan, kita beribadah. Maka kita menjadi Raja Wali, seolah-olah menjadi Raja Wali dewasa yang hidup sesuai nilai-nilai firman Tuhan. Nilai-nilai itu diantaranya adalah nilai-nilai keluarga. Kalau kita seorang laki-laki, kita juga menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah yang baik. Tuhan memberkati. Keluarga Indonesia bahagia.